warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subeno Arif dari Forum News Network. Saya berharap Anda nggak akan terlalu kaget, apalagi jantungan jika mendengar berita atau membaca berita yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ini Pak Mahfud MD dalam kapasitas selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang. Pak Mahfud MD ngaku dia mendapatkan laporan terbaru ya hari ini itu adanya pergerakan uang yang mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Anda nggak salah baca, ini angkanya memang 300 triliun. Pergerakan uang tersebut itu sebagian besar, nah ini kita sebenarnya sudah bisa menduga kalau disebut di Kementerian Keuangan. Ini di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah, ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan dan sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini, itu kata Pak Mahfud MD di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Mengapa saya minta Anda jangan terlalu kaget ya, karena coba Anda perhatikan tadi kalimat Pak Mahfud MD menyatakan itu yang hari ini. Artinya ini Pak Mahfud MD itu mengisyaratkan tim pengendalian tindak pidana pencucian uang itu masih terus bekerja dan kita mesti siap-siap menerima kejutan baru lagi. Kemarin kita sudah dibuat terkejut-kejut. PPATK ini tim pemantau money laundering ya mengumumkan mutasi uang di sejumlah rekening bank yang terafiliasi dengan pegawai pajak Rafael Alun itu mencapai 500 miliar. Itu beritanya itu muncul siang menjelang sore hari ya, padahal pagi harinya atau bahkan sehari sebelumnya itu yang muncul beritanya bahwa ada pegawai pajak lain yang juga sedang diselidiki dan transaksi keuangannya itu sekitar 500 miliar bahkan lebih begitu ya. Kabar ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan karena dengan melihat LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara Rafael Alun ke KPK itu saja sebesar 56 miliar, 56,1 miliar dan menjadikan dia sebagai pegawai pajak yang paling tajir ya. Dan kemudian kan kita juga membaca bersebaran di media massa, di media sosial itu fakta-fakta banyaknya harta Rafael Alun yang tidak dilaporkan, itu berupa kendaraan mewah, terus ada juga rumah mewah dan restoran. Saya waktu itu memprediksi ya harta Rafael Alun ini dipastikan itu mencapai ratusan miliar. Tapi ya nggak sampai 500-an miliar gitu. Lah ini kok transaksi di rekeningnya saja itu mencapai 500 miliar ya. Apalagi kalau ditambah dengan aset-aset yang lain itu bisa-bisa harta dari Rafael Alun ini mencapai 1 triliun. Rafael Alun ini sekali lagi kita perlu garis bawahi ini dia cuma eselon 3 loh. Bagaimana dengan pejabat yang posisinya lebih tinggi dari Rafael Alun ya, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Karena kan seperti dikatakan oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Rafael ini punya geng ya. Dan namanya geng itu kan pasti ada pimpinannya, ada yang posisinya di atas Rafael dan tentu ada juga yang di bawah Rafael. Lah sekarang tiba-tiba Pak Mahfud menyebutkan ada pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan dan sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Selain Rafael ini kan KPK itu sudah memanggil dan memeriksa mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang ini dipanggil, dicopot dari jabatannya dan kemudian dipanggil KPK karena dia kedapatan sering pamer barang-barang mewah di media sosialnya. Jadi ini siap-siap ya, ini baru Kepala Bea Cukai Yogyakarta dan kalau saya lihat kan sebenarnya Bea Cukai Yogyakarta mungkin ya nggak sebesar kota-kota lain seperti katakanlah kita bandingkan dengan kota-kota pelabuhan sekelas Jakarta, Surabaya, Medan ataupun Makassar ya. Jadi Bea Cukai dan Direktorat Pajak ini ya Direktorat Jenderal Pajak ini kan memang dikenal sebagai lahan basah ya. Tapi kalau sampai 300 triliun ini sih sudah basah kuyup ya menurut saya, bahkan sudah banjir ini, banjir uang. Mari kita bahas berapa besar sih uang 300 triliun itu kalau kita misalnya kita bandingkan dengan APBN 2023 misalnya.
Pendapatan negara dalam APBN tahun 2023 itu direncanakan sebesar 2.463 triliun. Itu sumbernya dari penerimaan perpajakan. Nah, ini yang terbesar, yakni sebesar 2.021,2 triliun. Dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 441,4 triliun. Jadi komponen pajak ini yang paling besar. Nah, berapa dana 300 triliun tadi kalau dibandingkan dengan sumber penerimaan perpajakan tadi? Dana itu yang diduga dikorupsi itu 300 triliun itu mencapai 14,84% dari penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan. Ya, ini angka yang artinya ini belum keseluruhan ya 300 triliun itu, karena saya sampaikan, saya membaca data laporan BPK pada tahun 2004 saja, itu dulu ya 2004 itu saja diperkirakan dana perpajakan itu yang bocor itu sampai sekitar 40%. Jadi ini sangat tinggi sekali. Angka 300 triliun ini belum apa-apa ya, karena tadi baru 14,84%. Jadi kalau sampai 40% dia kira-kira angkanya yang mungkin harusnya ditemukan pergerakan yang mencurigakan itu di atas 1.000 triliun lah. Saya tidak tahu apakah 300 triliun dana yang mencurigakan itu bagian dari 69 transaksi janggal yang seperti pengakuan Pak Mahfud MD sebelumnya sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya kan Pak Mahfud MD sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, ini kalau orang masih bertanya-tanya kenapa kok Pak Mahfud yang banyak bicara, itu dia mengaku sudah menyerahkan laporan transaksi janggal itu di Kementerian Keuangan gitu ya, di luar kasus Rafael Trisambodo itu kepada Menteri Keuangan. Kemarin itu ada 69 orang dengan nilai hanya nggak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun. Itu harus dilacak dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK juga sudah menyampaikan, kata Pak Mahfud. Mahfud MD menjelaskan 69 pegawai tadi itu transaksi itu setelah dia mendapat data berdasarkan dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tadi ya. Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai pajak yang sudah dilaporkan oleh PPATK. Ini diduga mereka melakukan pencucian uang, itu kata Mahfud MD hari Selasa hari kemarin ya di Menara Kompas Tanah Abang. Jadi sebenarnya 69 orang itu kenapa kemudian dinyatakan dilaporkan lagi, itu sudah dilaporkan ke Menteri Keuangan pada bulan September 2019. Jadi sudah 3 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih lah. Kenapa baru sekarang geger gini baru kemudian bongkar-bongkar? Ini juga mencurigakan, ini apa kerjanya Inspektorat Kementerian Keuangan kalau sudah diberi laporan semacam itu pada bulan September 2019 dan baru sekarang ribut-ribut setelah secara tidak sengaja kasus ini dibongkar karena munculnya penganiayaan seorang anak muda yang dilakukan oleh putra pejabat pajak, yakni Mario Dandi, anak dari Rafael Alun. Bagaimana reaksi Sri Mulyani setelah mendapat laporan terkait anak buahnya yang diduga melakukan pencucian uang itu? Oh ya, nanti saya periksa, itu kata Pak Mahfud menirukan omongan Sri Mulyani. Kok responnya datar sekali ya? Mahfud mengungkapkan modus yang dilakukan 69 pegawai pajak itu dalam melakukan pencucian uang dengan cara memindahkan dana dalam jumlah kecil-kecil. Jadi dipecah-pecah ya. Tapi ini dilakukan berulang kali. Transaksinya kecil-kecil lah tuh, dari 10 sampai 15 juta, tapi bisa sampai 50 kali. Jadi kalau memang kan kalau kita misalnya transaksi memindah bukukan uang di bank gitu sampai 100 juta kan kita udah harus mengisi itu dari ini peruntukannya apa dan dari mana perolehan uangnya gitu ya. Jadi kalau dipecah-pecah 10 juta sampai 15 juta ya tidak. Tapi kalau sampai 50 kali ya itu memang mencurigakan gitu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, kita mesti bersiap-siap untuk setiap hari mendapat kejutan baru tentang perilaku para aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani ini. Sebagai kementerian yang mengelola keuangan negara, aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan ini mendapat remunerasi paling tinggi di antara kementerian lainnya. Gajinya mungkin sama-sama standar, tapi tunjangan kinerjanya yang sangat tinggi. Orang seperti Rafael itu kalau kita lihat dari gaji dan tunjangannya, dia per bulan itu yang baru dari tunjangan dan baru dari gaji dan tunjangan kinerjanya saja atau tukinnya itu berkisar antara 49 sampai 51 juta. Itu belum lagi kalau dia mesti ada perjalanan dinas dan lain-lain. Jadi cukup besar lah, cukup layak gitu ya. Dia tidak akan miskin dengan gajinya itu.
Ternyata walaupun mereka sudah digaji cukup tinggi, tapi tetap saja korup. Itu malah super korup. Selain korupsi, kan Departemen Keuangan ini, Kementerian Keuangan ini sekarang ini sedang diguncang dengan adanya laporan dari Forum Transparansi Anggaran, ini sebuah LSM atau Fitra ini yang menyebutkan ada 39 orang pejabat Kementerian Keuangan yang masih merangkap jabatan menjadi komisaris di sejumlah BUMN dan lembaga lain dengan gaji dan tunjangan serta bonus yang super tinggi. Ini sampai miliaran. Namun dari data dari Ombudsman Nasional itu jumlahnya lebih banyak, bukan hanya 39 tapi sampai 42 orang yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN dan sejumlah lembaga dan lembaga-lembaga tadi ya. Tunjangannya banyak banget, ini double gajinya ya, sudah dapat tunjangan kinerja sangat tinggi di Kementerian Keuangan, dapat lagi bonus yang super tinggi sampai miliaran rupiah di BUMN tadi. Ini ya walaupun ini kalau meminjam bahasa Ibu Sri Mulyani ini oke rezeki halal, tetapi juga cara yang dilakukan tidak baik. Bagaimana mereka sudah dapat gaji yang tinggi tapi masih merangkap jabatan dan dapat bonus super tinggi pula. Saya selalu menyatakan bahwa perilaku Rafael Alun ini adalah fenomena gunung es di Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu? Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menyatakan dia belum mengetahui soal laporan itu ya. Dan karena dia juga belum mendapat data soal laporan itu, tapi dia memastikan akan mengecek itu. Ini selalu mengecek saja, ini jangan terlambat nih Pak Awan ya. Ini gila banget ini yang terjadi di Kementerian Anda ini, dan ini menjadi tanggung jawab Anda loh ya sebagai Inspektur Jenderal. Nah, saya selalu menyatakan bahwa perilaku Rafael Alun ini adalah fenomena gunung es di Direktorat Jenderal Pajak. Dan fenomena di Direktorat Jenderal Pajak plus Bea Cukai itu adalah fenomena gunung es di Kementerian Keuangan. Dan apa yang terjadi di Kementerian Keuangan adalah fenomena gunung es perilaku korup dari rezim pemerintahan saat ini. Begitulah, apa yang bisa kita harapkan lagi dari mereka yang kita amanai mengelola negara. Tetapi mereka malah mengkhianatinya dengan melakukan korupsi gila-gilaan. Kalau 500 miliar transaksi di rekening Rafael Alun sudah gila banget, dan sekarang ini makin gila dengan adanya dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun, maka patut diduga korupsi di era rezim Jokowi ini memang sudah gila-gilaan. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.